Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita ada di sesi keempat, teologi pembebasan Islam. Ngaji yang ke-100 entah sekian. Terus lali ngitungnya. Biasanya kalau sudah banyak kali itu penyakitnya bosen. Manusia itu penyakitnya yang awal mulai itu males. Kalau sudah bolak-balik biasanya bosen dalam banyak hal. Bahkan yang semula kamu anggap bagus, luar biasa, cobalah diulang-ulang. Nanti ada satu titik kamu merasa bosen. Apapun itu. Pacar yang ngono. Ya, pasangan, jangankan pacar, mungkin besok suami atau istri juga begitu. Di antara fitrahnya manusia yang jadi ujian berat itu bosen. Makanya dalam tasawuf itu diwanti-wanti benar, istiqomah itu lebih tinggi makomnya daripada karomah. Kamu akan mendapati dirimu berada di level di atas karomah kalau mau istiqomah dalam hal apapun. Garap skripsi, garap tesis, yo istiqomah lah. Istiqomah itu dikit-dikit aja tapi continue, tidak putus-putus. Garap tesis misalnya, apa garap skripsi. Buatlah misalnya sehari bikin waktu pagi sama sore untuk nulis. Jangan banyak-banyak, setengah halaman aja. Setengah halaman itu paling 10-20 baris. Sekali nulis. Berarti sehari kamu dapat 1 halaman. Itu 3 bulan, skripsimu selesai. 1 halaman. Tidak usah nunggu bertahun-tahun. Kadang-kadang habis seminar terus hilang. Nanti muncul-muncul kalau sudah mau wisuda, Pak, sudah mau pendaftaran terakhir, Pak. Dosennya sumpah, nggak ditandatangani gimana, ditandatangani gimana. Itu karena kamu awalnya mesti tidak istiqomah. Diawali dari males-malesan dan diakhiri dengan melekan. Ceritanya kan selalu begitu, tidak pernah berubah. Diawali dari santai-santai, kemudian harus kerja keras 2 kali lipat. Oke, ngaji ini juga begitu. Pasti juga kena hukum itu. Di titik tertentu, entah siapa atau kita sendiri, entah kapan, ada momen ketika bosen. Tapi harus dilawan. Karena kita yakin bahwa ini barang baik. Jadi kalau kamu yakin baik, itu rasa males, rasa bosen harus dilawan. Itulah yang namanya jihadun nafas. Jadi jihad melawan diri kita sendiri. Harus dilawan. Kalian itu bukan tidak ngerti mana baik, mana buruk. Insya Allah seusia teman-teman ini sudah tahu semua referensinya lengkap. Sudah mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Problemnya cuma satu. Bagaimana mendorong diri sendiri, memotivasi diri sendiri untuk
mau melakukan yang baik. Ini biasanya jihad paling besarnya di situ. Maka bolak-balik harus mengingatkan dirinya sendiri, ayo jihad. Dan katanya Nabi, jihad semacam ini lebih besar daripada perang fisik kayak perang Badar itu. Jadi kelihatannya simpel, melawan dirimu sendiri, tapi jangan salah. Paling berat itu menaklukkan diri kita sendiri. Maka bismillah, kalau yakin ngaji-ngaji semacam ini bermanfaat, ya harus pinter-pinter mempreser dirinya sendiri. Termasuk ustadznya juga tidak boleh bosan. Ya, kalian lebih mending cuma mendengarkan, saya harus mikir. Oke, kemungkinan bosannya lebih besar. Bismillah, kita mulai ya. Malam ini kita ketemu beliau, Farid Esak. Orang-orang kontemporer mungkin seangkatan bapak-bapak kalian, seangkatan ayah, mungkin kakek kita. Kelahiran tahun 56. Jadi namanya Farid Esak. Esak itu kalau bahasa Arab yang asli ya ditulisnya Ishak. Jadi Farid Ishak, nulisnya jadi Farid Esak. Ya karena lidah yang beda, sama kayak orang Jawa ngomong alaihim jadi ngalaihim, ainun naim jadi ngainun nangim. Itu lidah. Sama kayak orang Mesir ngomong jim susah jadinya G, Gamal, Abdul Nasir. Nah, itu kan jadinya J jadi G. Oke. Farid Esak dari Afrika Selatan. Gagasan-gagasannya luar biasa. Beliau lebih suka disebut sebagai aktivis dibandingkan pemikir, meskipun karya-karyanya banyak. Hari-hari ini kesibukannya ya kesibukan akademik, kemana-mana diundang ke seluruh dunia, ceramah, diskusi, seminar, dan lain sebagainya. Cuma jangan dikira aktivitasnya hari ini itu didapat dengan mudah. Beliau asli orang Afrika Selatan, lahir di era sangat susah, era jaya-jayanya rezim yang namanya apartheid di Afrika Selatan. Apartheid itu ya ketika ada kebijaksanaan, sama kayak bahasa Inggris, pemisahan antara orang-orang kulit putih, kulit hitam, dan kulit berwarna. Jadi masyarakat disekat-sekat, ini wilayahnya kulit putih, ini wilayahnya kulit hitam, dengan kebijakan yang berbeda, dan tentu saja yang dapat jatah enaknya yang kulit putih, para pendatang. Jadi penjajah yang tidak mau pulang, ngapling-ngapling daerah jajahannya dan ngatur daerah jajahannya. Mungkin teman-teman pernah dengar nama Nelson Mandela. Nah, itu di antara pejuang pembebasan Afrika Selatan dari dominasi dan hegemoni kulit putih dalam politik yang namanya apartheid. Farid Esak ini lahir dari keluarga yang sangat miskin. Umur 3 minggu ayahnya menghilang, pergi tidak kembali. Jadi dia dan adik-adiknya dihidupi oleh ibunya. Dan ibunya tidak ngatasi kalau untuk memberi makan anak-anaknya. Ya kadang-kadang ya Farid Esak harus, kalau ceritanya dia sendiri di buku, mengais-ngais tempat sampah, minta-minta orang mengemis. Dan dalam situasi seperti itu dia masih mau belajar, meskipun tidak kuat beli sepatu, kalau belajar nyeker. Jadi hidupnya memang susah sejak kecil. Ada trauma luar biasa ketika ibunya diperkosa. Itu yang
pengalaman paling membekas karena zaman itu memang Afrika Selatan situasinya tidak menyenangkan. Dia mengalami banyak sekali kepahitan. Nanti yang sering menolong dia tetangga-tetangganya itu kebetulan banyak yang beda agama. Itu yang bikin dia kemudian tergerak berpikir, apa ya sih cara kita berpikir, cara kita berbuat baik itu pertama-tama harus mengedepankan kesamaan agama. Nah, itu di antara pertanyaan nanti yang dibahas panjang lebar oleh Farid Essaq sendiri. Beliau nanti diuntungkan ketika umur 9 tahun masuk jamaah tabligh. Teman-teman mungkin pernah lihat ya, jamaah tabligh yang khuruj dari masjid ke masjid itu. Dari situ nanti dia bisa sampai kuliah di Pakistan. Karena kan tempat, di antara tempat sucinya sahabat-sahabat kita jamaah tabligh itu kan India, Pakistan, Bangladesh. Nah, dia sempat kuliah di sana, meskipun nanti ketika sudah kuliah juga di luar, kuliah juga di barat, dia mulai meninggalkan ideologi jamaah tablighnya karena sudah tidak terlalu merasa cocok. Nah, gagasan-gagasannya nanti dia sendiri tidak menyebut teologi pembebasan, tapi menyebutnya Islam progresif. Jadi beberapa istilah ini dipakai banyak orang hari ini. Kuliah di Pakistan dia dapat gelar nanti Maulana. Enak ya gelarnya. Kalau ada gelar gitu enak, Maulana, Syekhul Islam, Hujjatul Islam, itu kan keren gelarnya. Dari karena kamu SAG dapat gelar STHI, kan yang lebih keren itu gelarnya Maulana atau Syekhul Islam, Hujjatul Islam. Kalau sudah levelnya Ghazali itu sudah Hujjatul Islam. Oke, makanya nanti di banyak referensi beliau dipanggil sebagai Maulana Farid Essaq. Beberapa kali ke Indonesia. Cuma saya belum pernah dengar ke Jogja, ke Jakarta, ke UIN Jakarta pernah. Ngasih semacam kuliah umum. Oke, kita lihat gagasan-gagasannya. Problem yang dihadapi Farid Essaq berat. Kalau istilahnya Farid Essaq ada triple operation, penindasan, 3 kali lipat penindasan. Yang pertama apartheid, yang kedua patriarki, yang ketiga kapitalisme. Apartheid sudah jelas tadi ya, bagaimana orang kulit putih ingin mendominasi. Nanti ada politik namanya kameralisme. Kameralisme itu politik. Nanti ada namanya lembaga pemerintah namanya Dewan Kepresidenan. Dewan Kepresidenan ini komposisi mengelola negara yang mengambil kebijakan penting yang terdiri dari semua ras, semua etnis, kulit putih, kulit berwarna, kulit hitam. Cuma komposisinya 4-2-1. 4 yang kulit putih. Padahal orang kulit putih itu di sana mungkin sekitar hanya 12%. Dan mendominasi segalanya, menghegemoni segalanya. Padahal ya orang melu duwe. Mereka pendatang. Cuma menjalankan politik yang sangat merugikan orang sana, namanya apartheid. Oke, yang kedua patriarki jelas. Bagaimana levelnya perempuan di sana zaman itu sangat menderita. Dalam situasi perang, dalam situasi penindasan, itu biasanya yang paling menderita itu perempuan.
Ya yang laki-laki kan terjun ke perang. Kalau perempuan itu biasanya yang keteteran ngurusi rumah, keteteran ngurusi macam-macam, statusnya rendah. Kadang-kadang karena dianggap tidak bisa bantu perang, harus ngopeni keluarga, ngopeni anak, dan seterusnya. Dan statusnya biasanya jauh di bawah laki-laki. Yang paling pahit kan, ya kayak ceritanya Farid Esak tadi, ibunya diperkosa. Jadi penindasan patriarki, penindasan oleh laki-laki. Dan yang ketiga kapitalisme. Afrika Utara itu sumbernya emas, intan, berlian, banyak tambang-tambangnya. Itu yang bikin orang-orang kulit putih kerasan. Kalau teman-teman sempat nonton beberapa film ada yang menceritakan itu. Bagaimana orang kulit hitam itu bagian nyari, nanti yang kulit putih yang jual. Jadi situasinya sangat tidak mengenakan. Ya kapitalisme main di sana. Negaranya kaya tapi penduduk aslinya tidak ikut menikmati. Meskipun diceritakan di sana tempatnya emas. Kayak Indonesia itu kan tongkat aja dilempar jadi tumbuhan. Tapi rakyatnya yo masih ketar-ketir, khawatir tidak makan besok. Itu kan cerita kita sering begitu. Nah, di Afrika Selatan zaman itu juga begitu. Nanti kan mulai beres, mulai merdeka ketika Nelson Mandela dibebaskan. Nelson Mandela itu nanti di penjara tahun 60-an, dibebaskan tahun 90-an, tahun 90 sekian. Jadi di situ baru mulai lahir sistem demokrasinya di Afrika Selatan. Dan ada samanya dengan Indonesia, yaitu slogan negaranya. Sama dengan kita, Afrika Selatan itu berbeda-beda tetapi satu. Cuma tidak pakai istilah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika versi Afrika Selatan. Artinya sama, berbeda-beda tetapi satu. Karena memang masyarakatnya plural. Itu Afrika Selatan. Bahasa nasionalnya aja ada 11. Kita kan satu beneran beda-beda, tapi sana bahasanya macam-macam. Inggris lah, bahasa Afrika sendiri lah, bahasa macam-macam nanti. Jadi memang sangat beragam. Jadi tidak usah bangga kalau kalian merasa beragam, orang Afrika juga beragam. Kamu kan membanggakan perbedaan. Yang lain juga banyak, kamu tidak satu-satunya. Kalau sering gegeran sesama warga negara, sesama kita sendiri juga tidak usah terlalu bangga. Di negara lain juga banyak. Kalau banyak nipu-nipu, pakai hoax, pakai macam-macam itu nggak usah terlalu minder juga. Di negara lain juga sering begitu. Jadi santai saja. Tidak harus ditanggapi dengan terlalu stres. Zamannya memang begitu hari ini. Oke, jadi problem pertama itu. Problem kedua, ini yang diprihatinkan oleh Farid Esak. Para agamawan. Para agamawan ini banyak yang orang baik. Nah, kebaikan ini kadang-kadang salah tempat. Sehingga mereka sing penting damai, sing penting tentrem. Kan banyak orang begitu, yang penting tidak konflik. Padahal dalam situasi terjajah, tertindas, kalau prinsip kita yang penting tidak konflik, ya status quo. Kita akan tertindas terus. Dalam situasi yang tidak adil, kalau kita milih yang penting tidak konflik, ya tidak adil terus. Kalau kita mikirnya akomodatif, Allah yang sabar saja, pelan-pelan ditata, ya kita ditindas terus. Ini bagi Farid Esak problem. Mau diajak berjuang ya, tapi kok milih, oh saya itu cinta damai. Lu cinta damai kalau letaknya ndak pas. Iya kalau kita pas enak, kalau kita pas ndak enak ya kita dijajah terus. Itu problem kedua yang digelisahkan oleh Farid Esak.
Jadi banyak yang akomodasi. Jadi politiknya politik kerjasama, ndak apa-apalah. Apalagi yang sufi-sufi, beberapa kan melihat bahwa dunia ini memang ujian, memang cobaan. Sengsara, ndak apa-apa, berarti Allah sayang kita dikasih banyak ujian. Sebentar lagi naik kelas. Naik kelas gimana, wong kita diem saja. Kita kan sering musibah itu Pak, ada kalanya ujian, ada kalanya cobaan, ada kalanya hukuman. Nah, tiga-tiganya kan kalau ndak hati-hati membuat kita pasif. Ujian, oh berarti saya naik kelas Pak, sebentar lagi hidup saya mulia, sabar aja, ndak apa-apa. Cobaan, oh berarti saya kemarin banyak salahnya Pak, makanya saya harus tobat ini Pak. Apalagi hukuman, waduh harus lebih tobat lagi. Tidak ada yang berkonotasi bangkit dari keterpurukan. Ini yang digelisahkan oleh Farid Essaq. Lah kok gini umat Islam? Islam ada banyak di Afrika Selatan meskipun tidak mayoritas, tapi minoritas. Hanya ideologi yang diusung beberapa tidak cocok bagi Farid Essaq. Yang ketiga problemnya lagi, banyak kelompok-kelompok umat Islam yang ego. Ego itu merasa keyakinannya yang paling selamat, paling benar. Dan semua yang lain salah. Ini nanti kontraproduktif. Apalagi ada yang tidak mau kerjasama dengan non-muslim. Karena non-muslim melawan apartheid, saya tidak mau ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan nanti, apa bahasamu hari ini, tasabuh, niru-niru. Mereka berjuang, masa saya juga berjuang lah, niru lah. Jangan-jangan mikirnya begitu. Banyak yang tidak mau kerjasama kok sama non-muslim. Kerjasama ya sesama muslim, nggak jadi berjuang. Yang sudah berjuang duluan, ya karena meskipun kita minoritas kan harusnya kontribusinya juga besar. Tapi katanya Farid Essaq banyak yang tidak mau berkontribusi. Kenapa? Ya karena tidak muslim. Perjuangan itu harus sesama muslim. Nah, tiga ini nanti yang digarap oleh Farid Essaq. Triple operation, kerjasama antar agama, dan teologi kita, sistem beragama kita yang perlu dibenahi. Oke, mumpung hutannya semakin deras, dilanjutkan lagi. Dari situlah muncul Islam progresif atau teologi pembebasan. Yang mau berdoa silakan berdoa, mumpung hujan. Katanya kalau hujan itu doanya dikabulkan. Tidak apa-apa, berdoa saja sambil lihat ke sana, mau minta yang mana diminta. Sopo ngerti ada yang lolos. Malaikat kan sedang banyak di sini. Di luar hujan. Oke. Dari situ muncul gagasan yang disebut Islam progresif atau teologi pembebasan. Jadi proyek pembebasan dari apartheid itu dasarnya agama. Kenapa dasarnya agama? Karena agama paling mudah untuk mobilisasi sosial. Agama ini penuh dengan emosi yang dalam, yang membuat orang mau rela mati, mau ikhlas. Kayak di Indonesia dulu waktu difatwakan oleh Mbah Hashim untuk jihad, kan turun semua orang untuk jihad. Jadi agama kekuatannya yang luar biasa. Maka ayo dirumuskan sistem beragama yang membebaskan, yang membuat masyarakat bebas dari segala bentuk ketidakadilan, eksploitasi berdasarkan ras, gender, kelas, agama. Mari kita membebaskan diri kita, kendaraannya agama. Itulah sebenarnya tugas yang dibebankan oleh Allah pada manusia sebagai khalifah, melahirkan keadilan di muka bumi. Kenapa kok tidak pakai
kekuatan yang lain selain agama, agama yang paling efektif. Agama berhubungan dengan keyakinan, berhubungan dengan keimanan dan aspek emosi manusia. Maka Farid Ishaq inginnya ayo berjuang, ayo kita rumuskan ajaran agama kita untuk mendukung pembebasan. Yang kedua, kenapa harus begitu? Karena agama itu iman dan amal soleh. Kalau bahasa kerennya, agama itu ortodoksi dan ortopraksis. Ini kalimatnya khas. Jadi agama itu ortodoksi, keyakinan, keimanan, dan juga ortopraksis, pengejawantahan iman dalam kehidupan nyata. Cuma ini istilah nggak terlalu populer. Kalau kalian ceramah di kampung-kampung, illalladzina amanu wa amilus sholihat, terus diartikan kecuali orang-orang yang menetapi ortodoksi dan ortopraksis, nanti wong kampung mesti tolak-tolak opo kuwi. Ya, tapi maksudnya Farid Ishaq, lah ya praksis itu buktinya iman. Iman tidak ada gunanya kalau tidak ada amal soleh. Amal soleh tidak ada nilainya kalau tidak dilandasi iman. Dua-duanya saling berkait. Iman tanpa amal soleh omong kosong. Amal soleh tanpa iman olahraga, tidak ada nilainya. Jadi agama memang mendukung praksis, termasuk praksis mewujudkan keadilan. Jadi rumusnya sejak awal berarti sudah jelas bahwa kita butuh pembebasan, karena Islam itu membebaskan. Jalan untuk melakukan pembebasan yang paling efektif itu agama. Kenapa agama? Karena agamalah yang punya kandungan emosional, mampu menggerakkan massa. Dan juga agama punya rumus iman dan amal soleh, ortodoksi dan ortopraksis. Nah, itu hasil pikirannya beliau. Makanya kita butuh berislam itu yang membebaskan. Jangan beragama yang malah membelenggu. Sebagian besar sikap mental kita terhadap agama itu kita sering memposisikan agama jadi belenggu. Seolah-olah agama itu menghalangi kita mau ngapain aja. Padahal yang dilarang oleh agama itu justru untuk membebaskan kita. Agama melarang kamu bohong, itu kan membebaskanmu dari tuduhan sebagai orang jelek, membebaskanmu dari kejelekan, banyak sekali kebebasannya. Semua yang dilarang agama itu membebaskanmu. Tapi kamunya sendiri sering merasa terbelenggu. Itu menurut saya sikap mental yang kebalik. Kamu disuruh sholat, itu bukan berarti kamu dibelenggu terus diwajibkan untuk sholat yang membuat hidupmu tidak bebas karena ada sholat. Justru sholat itu pembebasmu, yang membuatmu terhindar dari fahsya wal mungkar. Justru puasa itu membebaskanmu, membelenggumu dari kerakusan hawa nafsumu. Justru zakat itu membersihkan hartamu, membebaskan dia dari beban keberlebihan, beban keserakahan, beban ketidakmanfaatan, membebaskan. Cuma kita sering merasa itu jadi belenggu, jadi beban. Maka secara individual maupun secara sosial, ayo diposisikan agama ini jadi pembebas. Dulu kita pernah ngaji filsafat kebebasan, bisa diulang lagi, termasuk bagaimana hurriyah itu kalau dalam tasawuf salah satu makom yang harus kita lewati.
Jadi bebas, tazkiyatun nafs itu kan membebaskan diri dari segala sifat-sifat jelek. Itu kita dulu belajar dari Ibnu Arabi. Maka ayo mulai sekarang cara beragamanya dibalik. Agama jangan dianggap beban di pundak kita, tapi kendaraan kita untuk bebas. Terus, nah, kenapa sih pembebasan itu penting? Alasannya simpel, katanya Farid Esak. Yang pertama, kenapa harus pembebasan sosial? Jangan sampai ada ketertindasan, jangan sampai ada orang yang sengsara, harus dibebaskan. Karena iman itu sempurna kalau orang bebas dari lapar dan eksploitasi. Ini jawabannya simpel. Kalau orang masih lapar, ya meskipun beriman itu ya mungkin abot. Kalau perutmu lapar, mikir, aduh, sholat aja mau kusuk ya susah loh kalau kamu lapar. Apalagi zakat, apalagi sodako. Disuruh puasa mungkin malah nesu-nesu. Sudah tiap hari puasa, ini otomatis. Orang kelaparan itu kunci macam-macam tidak bisa masuk. Jangankan pembebasan, diajak ngobrol, diajak diskusi aja tidak konsen sudah. Mikirnya mesti nggak bisa jernih. Jadi jangan sampai ada orang kelaparan. Maka dimanapun ada fenomena kelaparan, kelaparan beda sama laparan. Lapar itu sementara, karena besok ada yang dimakan, tapi kelaparan itu berarti kamu berada dalam kondisi yang tidak ada yang diharapkan untuk membuatmu kenyang. Fenomena semacam ini wajib kamu berantas. Kalau tidak, ya peran agama dipertanyakan. Jadi kebebasan dari kelaparan dan eksploitasi. Dimanapun ada kezaliman, jalan keimanan tidak akan utuh. Jalan keimanan tidak akan sempurna. Tidak boleh ada yang menindas, tidak boleh ada yang ditindas, tidak boleh ada yang zalim, tidak boleh ada yang mazlum. Semuanya harus dalam kondisi setara. Baru iman bisa jalan dengan indah. Baru iman kita bisa jalan dengan mulus. Orang yang kelaparan dan orang yang tertindas sukar mewujudkan keimanannya. Maka kita perlu teologi pembebasan. Terus kenapa harus lewat agama? Seperti tadi dijelaskan, karena dimensi agama, dimensi religius itu memainkan peran penting dalam kehidupan seorang yang beragama. Dia main jadi kuncinya kehidupan politik, kehidupan sosial, kehidupan budaya. Orang yang punya agama itu kan apa-apa selalu merujuk kebenaran agamanya. Kalian kan juga selalu begitu. Kalau sedang apa-apa kan selalu tanya, ini hukumnya halal apa haram, boleh atau tidak. Kalau ngomong boleh atau tidak, pertama-tama pasti menurut agama bagi orang yang beragama. Maka diasumsikan kalau ada fenomena ketertindasan, fenomena eksploitasi, kelaparan, kunci pertama yang bisa melakukan pembebasan itu agama. Orang itu kalau sudah masuk agama, itu biasanya emosinya main. Beberapa teman yang kemarin ikut 212, waktu ditanya, mereka tidak ada urusan sama politiknya. Yang diceritakan sebagian besar rasanya yang luar biasa.
Ada yang bilang, wah ngalah-ngalahi haji. Ada yang bilang rasanya kayak, itulah emosi keagamaan. Kalau menyalurkannya tidak bagus, dia bisa blunder. Maka hati-hati dengan emosi keagamaanmu. Harus kamu carikan saluran, harus kamu carikan jalan yang pas. Kalau tidak, dia blunder. Dia bisa menata, bisa juga mengacaukan ketika emosi main. Dia bisa membela, tapi bisa juga menghancurkan kalau emosi sudah main. Dan itu dalam sejarah sudah banyak sekali cerita. Zaman perang salib dulu, itu para pendeta manggili orang untuk perang itu pakai emosi keagamaan. Para pendeta itu manggili barang siapa mau ikut berperang, dosanya akan diampuni. Seperti apapun beratnya dosanya akan diampuni. Makanya yang datang daftar ikut perang salib itu banyak. Sehingga perangnya sampai 6 tahap dan berabad-abad jalannya perang salib itu. Karena apa? Emosi agama. Ya kan, beberapa muslim kan ada juga yang rela mengorbankan nyawa, bom bunuh diri. Banyak yang menyatakan setia pada ISIS karena menganggap itulah yang benar versi agamanya. Jadi hati-hati dengan emosi agama. Dari situ kelihatan loh, agama itu ternyata penting. Diposisikan sebagai hal yang vital. Maka untuk pembebasan, kunci paling mudah agama. Kalau tidak percaya, kalau ada orang lagi penggusuran, gegeran rame itu kan, kalau yang ngasih fatwa Pak Camat, ngasih fatwa Pemda apa siapa, mereka berani bantah. Tapi coba dibilang, bapak-bapak, ibu-ibu tolong pindah. Ini sudah disebut dalam Al-Quran surat apa gitu. Oh, mereka tidak pindah, mesti. Al-Quran sudah menyebut bahwa kita harus pindah sesuai dengan, itu tidak berani sudah orang bantah. Itu emosi keagamaan. Kalian juga harus hati-hati, jangan sampai emosi keagamaanmu dimanfaatkan orang untuk kepentingan mereka. Karena biasanya kalau sudah menyenggol wilayah itu sudah berani mati sudah. Maka hati-hati. Nah, pakailah untuk yang bagus, antara lain untuk pembebasan ini. Oke, sekarang dimulai tentang siapa yang harus kita bela. Kalau di Farid Esak ada 4 istilah menyebut orang miskin dan tertindas. Yang ini bisa dicek dalam Al-Quran, silahkan dicari sendiri. Yang pertama, mustad'afun. Mustad'afun ini orang-orang yang lemah, atau lebih pasnya orang-orang yang dilemahkan. Orang yang dilemahkan itu orang yang gara-gara struktur sosial dia terpaksa posisinya inferior. Makanya sering disebut kemiskinan struktural. Sebenarnya kalau strukturnya adil, itu dia bisa kaya, tapi gara-gara strukturnya tidak fair, akhirnya dia tersingkir. Nah, itu namanya mustad'afun, orang-orang yang dilemahkan. Jadi misalnya kalian di kampus, kalian hafal Al-Quran, terus kuliah di jurusan tafsir. Harusnya kan gitu, itu struktur. Yang hafal Al-Quran prioritas, ini wis hafal Al-Quran nih. Mata kuliahnya ada hubungannya dengan Quran semua, dia sudah hafal Quran, harusnya dia pinter, lulus cepet. Lah kok di dalam kurikulumnya nggak nyinggung Quran banyak. Isinya macam-macam. Ada sosiologi, ada antropologi, ono matematika, ono misalnya. Akhirnya yang harusnya kamu ini pinter, tidak jadi pinter. Nah, ini namanya struktur. Kamu tidak pinter gara-gara struktur, padahal harusnya kamu pinter di situ.
Nah ini yang semacam ini namanya mustad'afun. Kayak kamu punya sawah, bertani, harusnya Indonesia yang agraris, petani itu jaya. Tapi kok tidak? Pasti karena ada struktur yang salah. Para petani berada di struktur yang membuat posisi mereka lemah. Bertaninya iya tetap mereka yang nanam, tapi begitu masuk fase menjual, mereka kalah habis-habisan, dieksploitasi. Hasil jualannya tidak bisa untuk membeli bibit baru, menanam lebih baru, apalagi ngambil keuntungan dari sana yang besar. Nah, itu berarti dilemahkan secara struktur. Itu namanya mustad'afun, orang-orang yang dilemahkan. Tidak semata-mata lemah, kalau lemah kan orang yang do'if. Tapi ini mustad'af, dilemahkan oleh struktur, oleh situasi. Oke. Yang kedua, arodhil. Arodhil ini orang-orang yang tersisih. Orang tersisih ini biasanya karena kekuasaan. Penguasanya bukan grupmu atau tidak peduli sama kelompokmu, yang diangkat jadi status sosial tinggi, punya jabatan macam-macam, yang grupnya saja. Nah, orang-orang yang tersingkil ini namanya arodhil. Harusnya kamu bisa jadi takmir di sini, tapi kok ya kebetulan ketua takmirnya dari UIN. Akhirnya yang diangkat jadi takmir UIN semua, yang tidak UIN nggak diangkat. Nah, itu yang tidak diangkat namanya arodhil. Orang yang tersisih, padahal sebenarnya dia punya hak. Harusnya kamu bisa jadi PNS, tapi kamu tidak bisa jadi PNS karena kamu bukan anggota kelompok A. Yang diterima kebanyakan kelompok A. Nah, itu berarti kamu arodhil, orang yang tersisih. Ini juga harus dibela. Ada mustad'af, ada arodhil. Yang terakhir populer, fuqara dan masakin. Fuqara, miskin itu orang yang tidak punya harta. Fuqara itu orang yang tidak punya harta banget. Gampang-gampangannya ngono. Jadi orang yang miskin sekali, orang-orang yang sangat kekurangan. Kalau miskin itu orang yang tidak berharta atau tidak berpenghasilan. Definisi simpelnya itu. 4 ini loh yang harus kita bela kalau di Farid Eshad. Kita merumus kalau besok jadi pemimpin, kalau besok kalian punya kekuasaan, punya power, usahakan belalah 4 kelompok ini. 4 kelompok ini juga yang dulu diperjuangkan oleh para nabi. Jadi pertama-tama bukan muslim kafirnya, tapi mustad'afun, arodhil, fuqara, wal masakin. Masakin artinya orang-orang miskin. Saya tidak tahu kalau bahasa Indonesia kemudian diserap ada istilah masakini. Masakin itu sama kayak kontemporer, tapi kalau masakin itu sebenarnya artinya banyak orang miskin. Di kita jadinya hari ini kontemporer. Mungkin maksudnya masa kini banyak sekali orang miskin. Oke. Nah, kalau tadi penindasan, sebabnya penindasan itu 2. 3. Yang pertama, penguasa yang tidak adil, malak. Malak itu penguasa yang jelek, tidak adil. Itu juga diserap oleh bahasa Indonesia. Kalau ada preman mau nyegat kamu, minta duit, namanya dipalak, malak. Ayo, kamu dipalak itu berarti kamu dikuasai secara tidak adil, duitmu diminta. Itu kata serapan juga berarti mungkin. Malak, mutrif, sama mutakabbir atau mustakbir. Malak itu pemimpin yang merendahkan orang-orang yang dipimpin. Orang menghinakan orang-orang yang dia pimpin sendiri. Yang kedua, pemimpin yang nyari untung hanya untuk dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri.
Ini sumbernya ketidakadilan. Kalau ada pemimpin semacam ini, cepet-cepetlah minta diganti. Karena kalau tidak, pasti akan banyak muncul mustad'afin, fuqara, masakin, dan yang kedua tadi aradhil. Jadi kalau terdeteksi ada pemimpin yang tidak fair, tidak adil, merendahkan anak buahnya sendiri, merendahkan rakyatnya sendiri, sebagian atau semuanya bahkan, dan yang kedua hanya nyari untung untuk dirinya dan kelompoknya, kalau sudah jelas indikasi ke sana, usahakan cepat diganti biar orang-orang lemahnya nggak semakin banyak. Yang kedua, mutrif. Mutrif ini orang kaya yang serakah. Ini juga bahaya orang semacam ini, karena orang kaya kok serakah, dia punya banyak sekali fasilitas untuk memperkaya dirinya terus. Kalau tidak dihentikan, dia akan jadi gurita yang luar biasa. Mutrif. Kalau ada struktur yang mengizinkan lahirnya mutrif, ya kamu usullah untuk struktur dan sistem itu diganti. Harus ada batas. Tidak boleh orang memperkaya dirinya sakpol-pole. Karena kalau orang dibolehkan sakpol-pole, nanti kayak analisisnya Mark itu loh. Pemilik modal akan semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Kita semakin miskin, semakin miskin, semakin miskin. Itu mutrifun. Hati-hati dengan mutrifun, hati-hati dengan malak, dan juga kelompok mustakbirun, orang-orang sombong, orang-orang yang pinter dan merasa pinter, penting dan merasa penting. Ini juga merusak tatanan, menghasilkan mustad'afun. Biasanya kelompok-kelompok mustakbirun inilah nanti yang jadi sandarannya malak dan mutrif. Orang yang merasa dia menguasai banyak hal, orang yang merasa dia yang paham banyak hal, orang yang merasa ilmunya paling banyak, dan seterusnya. Ini mustakbirun. Jadi kalau di sekeliling kita ada malak, ada mutrif, ada mustakbirun, apalagi banyak, pasti di situ akan lahir banyak juga mustad'afun, aradhil, fuqara, masakin. Mungkin kalau di rata-rata pendapatan penduduknya tinggi, tapi rata-rata itu kan dicampur antara orang yang sangat kaya dan sangat miskin. Tapi hakikatnya sama. Terjadi struktur yang tidak adil, eksploitatif. Ya kayak di Farid Esa kan kasusnya, ya kalau disuruh tanding fair antara kulit putih sama kulit hitam, ya mesti kalah kulit hitam. Kenapa? Fasilitas macam-macam yang punya yang kulit putih. Jadi strukturnya harus diubah. Sama patriarki juga begitu. Patriarki itu kan laki-laki dominan selama berabad-abad. Kalau disuruh tanding fair, tidak usah dijatah lah perempuan itu. Ya sudah, laki-laki silakan daftar, perempuan silakan daftar, biar bertanding secara fair. Kemungkinan besar yang menang laki-laki. Karena selama ini dia dapat fasilitas banyak, punya fasilitas banyak. Maka harus ada namanya keberpihakan. Sementara sampai posisinya sejajar. Kalau sudah sejajar silahkan tanding. Tapi selama masih jomplang kok disuruh tanding, yang lebih tinggi pasti menang. Jadi yang lebih kuat, lebih kaya pasti menang. Maka pertandingan itu harus fair, harus adil. Terus, nah itu potongan kalimat dari bukunya Farid Esak. Dan kita tidak usah nyari di mana sih Pak ada yang tidak adil itu. Di sekeliling kita pasti ada. Realitas di mana kita hidup hari ini dicirikan oleh penindasan, kemiskinan,
eksploitasi terhadap alam, bumi, dan manusia. Kalau kamu bingung eksploitasi di mana, Pak? Cari sekelilingmu pasti ada. Di seluruh dunia ada eksploitasi terhadap alam, terhadap bumi, dan juga terhadap manusia. Perjuangan antar kelas pasti ada. Dan oleh ketiadaan komitmen jenis apapun kepada Allah Sang Pemelihara, orang melakukan semua kejahatan tadi, semua penindasan tadi, semua kezaliman tadi, menunjukkan dia tidak komitmen sama Allah. Menunjukkan dia tidak sadar bahwa ada Allah. Menunjukkan dia tidak ingat bahwa hidup ini sementara. Dia di dunia ini bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri, tapi dia punya tugas untuk membuat dunia ini tertib, damai, adil. Jadi kehilangan komitmen. Itu ciri realitas kita hari ini. Penindasan, kemiskinan, eksploitasi, perjuangan kelas, dan lenyapnya komitmen. Lebih dari 2/3 umat manusia sengsara karena mereka merasa di dasar sistem. Kita menyebutnya di bawah garis kemiskinan. Itu tidak cuma di bawah, 2/3 orang ada di dasar malah, nggak cuma di bawah. Kalian ini mungkin termasuk yang mending loh ya. Mungkin di atas kalian bisa santai-santai ngopi-ngopi. Kalau ditanya makan apa besok pasti makan. Tidak ada kan yang bingung besok makan apa. Paling kalian mikirnya bukan besok makan apa, tapi besok makan di warung mana. Itu levelmu kan itu. Tapi saudara-saudaramu banyak yang di dasar itu pertanyaannya besok bisa makan apa enggak. Oke, sengsara. Yo, yang nasibnya baik sekali 2 kali ketemu stasiun TV terus masuk TV. Terus banyak yang nyumbang. Terus disyuting sambil nangis-nangis. Terus kan biasanya kan itu 1-2, tapi masih jutaan yang seperti itu. Masih banyak anak kecil, masih banyak janda-janda, masih banyak yang harus kita tolong. Oleh karena itu, pertama-tama yang diubah bukan 1 persatu ditolong, atau 1 orang, 2 orang yang ditolong, tapi strukturnya yang harus diganti. Sistemnya yang harus diubah. Maka kita perlu jihad. Jalurnya paling gampang apa? Agama. Oleh karena itu, ayo katanya Farid Esak, mari kita merumuskan pemahaman agama, pemahaman Islam yang menggarap ini, yang bisa melepaskan orang dari kemalasannya, kemiskinannya, melepaskan orang dari ketertindasannya. Jadi secara sengaja kita tafsirkan agama ini sebagai jalan untuk mewujudkan keadilan. Itu maunya Farid Esak. Ada sih, saya potong kalimatnya tentang, ada yang mengatakan bahwa penindasan berada dalam takdir kita. Ada orang yang bilang, Pak, itu kan takdirnya, Pak. Dalam hidup ini kan memang wajar. Ada yang kaya, ada yang miskin. Aturannya memang begitu. Masa harus sejajar kaya semua, Pak? Apabila penindasan berada dalam takdir kita, maka pembebasan juga merupakan takdir kita. Tidak ada yang nyuruh kita meratakan semua manusia biar tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada. Yang kita cuma disuruh berjuang mewujudkan keadilan. Apakah keadilan itu nanti wujud apa enggak, bukan urusan kita. Itu urusannya Allah. Jadi kalau kemiskinan itu kita bilang takdir, perjuangan juga takdir. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk berjuang. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk membela fuqara masakin. Meskipun mungkin secara sunatullah tidak mungkin bisa habis, ya tidak mungkin. Tapi tugas kita berjuang. Sama kayak kalian belajar, itu tugasmu belajar. Paham apa tidak paham bukan urusan kita. Yang penting belajar.
Tugasmu bekerja, kaya atau enggak bukan urusanmu. Tugasmu itu kawin, nanti dapat anak apa enggak kan bukan urusanmu. Iya kan? Kita kan mampunya sampai level kawin. Jadi apa enggak ya? Lu kan bisa bayi tabung, Pak. Lu bayi tabung juga sukses apa enggak kan bukan tergantung manusia juga. Jadi wenang kita kalau bahasa Jawanya, kemampuan kita hanya sampai level usaha. Termasuk usaha pembebasan ini. Tidak usah mikir, ala Pak diperjuangkan seperti apapun ya mesti tidak sukses. Yang dilawan orang besar-besar. Tidak masalah siapa yang nyuruh harus sukses. Yang penting kamu sudah berjuang sesuai kadar kemampuanmu. Allah sudah menilai sampai di situ. Jadi tidak usah pakai alasan takdir. Kamu berjuang juga takdir. Kayak yang sering saya ceritakan itu loh. Kalau orang maling alasannya takdir bahwa dia maling. Kalau dia dikeroyok orang kampung, dikeroyok itu juga takdir. Jadi tidak bisa kita beralasan takdir. Iya sih menurut Allah hidup kita A sampai Z itu ada skenarionya. Cuma yang tahu skenarionya kan cuma Allah, bukan kita. Yang ngerti nasib kita seperti apa kan cuma Allah, kita tidak tahu. Tugas kita berusaha agar baik. Apa bisa berubah Pak yang sudah ditakdirkan? Bisa. Buktinya apa? Kita disuruh berdoa. Kita disuruh berusaha, itu kan berarti bisa. Makanya rukun iman itu kan nggak cuma beriman pada qadha, tapi juga beriman pada qadar. Qadha itu ketetapan Allah sejak zaman azali di Lauhil Mahfuz. Kalau qadar itu kan intervensi Allah dalam kehidupan ini. Kalau hanya qadha saja, skenario zaman azali saja, nanti sama kayak yang dituduhkan orang barat, bahwa Allah itu kayak tukang bikin jam. Jamnya selesai terus ditinggal. Sudah bekerja dengan hukumnya sendiri. Tidak. Allah juga intervensi, Allah juga terlibat terus dalam hidup kita. Makanya kita disuruh berdoa, kita disuruh berusaha, kita tidak boleh putus harapan. Karena Allah bisa intervensi. Mungkin jatahmu sebenarnya tidak terlalu cakep, tapi kamu berdoa terus, tirakat terus Allah kasihan, kasih lebih cakep dikit lah kasihan. Bisa, makanya tidak usah pesimis. Karena Allah intervensi, Allah tidak nganggur dalam tanda petik ya. Jangan dibayangkan bahwa Allah itu sudah dikasih sunatullah sekarang nganggur santai-santai di kantornya misalnya, tidak begitu. Allah terlibat, Allah hadir anytime. Kita saja yang sering tidak sadar atau tidak mau sadar bahwa Allah hadir. Kita gampang galau, gampang kecewa, gampang sedih, gampang ngamuk. Itu menunjukkan kamu tidak yakin kalau Allah itu ada dan hadir. Kita punya Allah, tidak usah segitunya sumpek, tidak usah segitunya galau. Tenang saja. Jadi ada Allah, berjuang saja, tidak usah takut macam-macam. Hasilnya serahkan lagi pada Allah sambil berdoa, minta hasil yang terbaik. Kalau rasanya belum terbaik, itu mungkin ditunda oleh Allah. Atau Allah punya skenario yang berbeda, yang mungkin lebih baik daripada yang kita minta. Itu caranya. Oke, ayo merumuskan pemahaman agama yang mendukung pembebasan. Nah, ini maunya Farid Ishaq. Jalan pertama mengubah pemahaman adalah cara kita membaca Al-Quran. Nanti ada 6 gaya cara orang menyikapi Al-Quran sebagai pedoman. Ada gaya orang dalam, ada gaya orang luar. Orang dalam itu kita sendiri yang muslim, orang luar itu yang non-muslim. Yang orang dalam punya 3 gaya. Gaya muslim awam, mungkin kita termasuk awam. Ada gaya ulama konvensional, ada pembaca yang kritis. Kelompok muslim awam itu biasanya memperlakukan Al-Quran, ini istilahnya Farid Ishaq ya. Kalau orang jatuh cinta itu kayak orang cinta buta.
Nggak ngerti pacarnya gimana, pokoknya segalanya adalah pacarku. Top pokoknya, nggak ada itu. Jadi membacanya pasrah, tanpa pertanyaan. Nggak boleh dikritik sedikit pun. Nggak boleh dipertanyakan. Pokoknya diterima saja full 100%. Disayang-sayang, diciumi tiap hari Qurannya. Bukan pacarnya. Kalau pacarnya tidak boleh diciumi tiap hari kamu. Jadi itu kelompok awam. Cinta monyet lah. Cinta monyet itu kan menggebu-gebu biasanya. Tidak kritis. Ya disebut cinta monyet karena cintanya anak yang masih ABG, masih kecil. Masih suka jalan-jalan lihat monyet di kebun binatang. Makanya disebut cinta monyet. Ada level kedua, level ulama konvensional. Kalau ini tidak cuma dibaca dan diciumi, tapi sudah dimaknai. Cuma ini seperti orang jatuh cinta dan tidak mau pacarnya dikritik. Jadi tidak mau pacarnya dikritik itu pokoknya harus benar semua. Harus baik semua pemahamannya dari Al-Quran. Nah itu ulama konvensional. Padahal ayat itu kan kadang-kadang membacanya harus agak trik, ada metodenya, ada yang khusus, ada yang umum, ada lihat aspek historisnya, ada yang dan macam-macam. Tidak bisa tiba-tiba ditelan mentah-mentah bunyinya seperti apa. Yang ketiga, pembaca yang kritis. Pembaca yang kritis itu dia bisa mengambil jarak dari yang dibaca. Bisa menunjukkan, oh kalau ayat ini diartikan semacam ini terlalu jauh, tidak sesuai konteksnya, tidak pas dengan asbabun nuzulnya. Oh ini ayat untuk khusus, tidak bisa untuk umum. Atau sebaliknya, ayat ini untuk umum, tidak bisa untuk khusus. Ini kan namanya membaca kritis. Dilakukan oleh banyak ulama-ulama hari ini. Kalau di Esak dicontohkan ya orang-orang seperti Fazlur Rahman, Nasr Abu Zaid dan kawan-kawan. Jadi cinta ya cinta, cuma untuk objektif ngerti mana baik mana buruk ngambil jarak sedikit. Karena cantik dan tidak cantik itu kan kalau ada jarak. Kalau jaraknya hilang, cantiknya juga hilang. Kalau kamu punya pacar itu cantik dan tidaknya kan ketika ada jarak. Paling di depanmu jaraknya sejengkal baru kelihatan. Kalau nempel itu jelek dan cantik podo wae. Ya cobaan nanti kalau nggak percaya. Jadi baru bisa kamu kritis kalau ada jarak. Oh ada jerawatnya, oh ada kumisnya, oh kan kelihatan. Bisa dikritik ketika ada jarak. Tapi kalau nempel, ya sudah. Tidak kelihatan jeleknya. Jangankan itu. Kamu tempelkan wajahmu di dinding itu, kamu tidak akan tahu warnanya hijau apa kuning. Kelihatan hijau kalau kamu coba, oh iya hijau. Jadi pembacaan kritis itu, kita ngambil jarak sedikit untuk melihat aspek objektifnya. Nah, yang diinginkan oleh Farid Esak untuk merombak gagasan berarti ayo sekarang memposisikan diri sebagai pembaca yang kritis. Nanti dia punya model pemahaman yang disebut hermeneutika resepsi. Resep itu kan menerima, resepsi. Jadi bukan kita datang ke Quran, tapi Al-Quran kita datangkan dalam hidup kita. Ada bedanya. Kalau kita mendatangi Quran berarti kita melepaskan kenyataan kita sehari-hari terus hidup seperti isinya Al-Quran. Tapi kalau hermeneutika resepsi itu kebalikannya. Al-Quran kita hidupkan dalam keseharian kita. Itu namanya hermeneutikanya resepsi. Resepsi itu kan memasukkan datang. Itu yang internal. Mumpung iklan.
Yang eksternal juga ada 3 jenis. Eksternal itu berarti yang non ya, yang non muslim, dari luar gelanggang. Ada pembacaan partisipan, ada pembacaan revisionis, ada pembacaan polemik, pecinta polemik. Yang partisipan itu membaca dari dalam. Yang partisipan ini mirip pembaca yang kritis tadi. Bukan agamanya, tapi dia membacanya dari dalam sebagai orang luar, tapi kritis. Kalau Farid Essaq mencontohkan ya orang-orang seperti Montgomery Ward. Itu kritis, mungkin termasuk Karen Armstrong. Itu orang-orang yang memposisikan diri seperti partisipan. Kalau penelitian kan penelitian partisipatori, membaca dari dalam. Biasanya isinya bagus dan kritis. Yang kedua ada pembaca revisionis. Pembaca revisionis ini tidak lagi memasukkan dirinya sebagai partisipan. Al-Quran dilihat sebagai murni objek kajian. Biasanya sifatnya fenomenologis. Jadi tidak ada komitmen apapun. Kalau salah ya dibilang salah, kalau jelek dia akan bilang jelek sesuai pendapatnya sendiri. Nah, itu namanya pembaca revisionis. Level kedua, misalnya John Swansbrough katanya Farid Essaq. Ada lagi yang lebih kurang ajar, yang ketiga, pembaca polemik. Ini tidak cuma objektif, tapi dia sudah asumtif. Dia sudah punya asumsi-asumsi yang tidak pas tentang Al-Quran. Di pikirannya juga sudah menganggap Al-Quran itu sebagai sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang jelek dan seterusnya. Maunya polemik, gegeran. Itu kelompok ketiga. Kelompok-kelompok Islamfobia hari ini itu kan berada di ketiga. Pokoknya dianggap jelek semua. Mendengar kata Islam itu mereka, apalagi mendengar Al-Quran. Nah, itu kelompok ketiga, kelompok polemik. Jadi, nah yang diinginkan ya kalau seandainya non di luar gelanggang, paling tidak jadilah pembaca partisipan. Kalau kita orang dalam, jadilah pembaca kritis. Dari situ bisa distruktur ulang pemahaman kita tentang Al-Quran. Terus pemahaman Al-Quran itu katanya Farid Essaq harus diposisikan sebagai progresif. Karena Al-Quran itu progresif. Jadi cirinya apa Al-Quran itu progresif? Yang pertama, Al-Quran itu tadrij. Tadrij itu turunnya berangsur-angsur sesuai kisah hidupnya Nabi. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu dialog sama kehidupannya Nabi. Maka Al-Quran itu progresif. Umat Islam juga harusnya progresif, berkembang. Makanya istilahnya tadi bukan teologi pembebasan, tapi Islam yang progresif. Kenapa? Al-Qur'annya juga progresif. Gitu. Dia tadrij. Ya Al-Qur'an itu kan nanti dilihat Al-Isra 106 ya. Dia muncul di tengah perjuangannya Nabi. Ada fenomena apa Al-Qur'an turun? Habis turun Iqra, kemudian tidak turun beberapa, terus turun lagi, terus Nabi mengalami apa, turun ayat lagi, ada peristiwa apa, turun lagi, tadris, tidak tiba-tiba langsung 30 juz. Tapi berangsur-angsur menyesuaikan cerita hidupnya Nabi. Itu bukti progresifnya Al-Quran. Bukti progresif yang kedua ada asbabun nuzul. Jadi wahyu diturunkan ada sebabnya.
Itu namanya asbabun nuzul. Saya tidak menjelaskan detail, teman-teman pasti sudah tahu. Baik itu asbabun nuzul yang khusus maupun yang umum. Yang khusus itu ya peristiwa tertentu terus turun ayat. Misalnya ayat apa mengomentari Abu Bakar, ayat apa hubungannya sama kisahnya Nabi sama Umar dan seterusnya. Itu namanya asbabun nuzul khusus. Ada asbabun nuzul umum. Asbabun nuzul umum itu situasi historis, kultural, ekonomi Arab saat itu. Itu asbabun nuzul umum. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu sesuai dengan ruang dan waktu. Terus nasah. Nasah menunjukkan Al-Quran itu progresif. Ya yang paling terkenal nasah itu kan ayat sebelumnya dihapus oleh ayat selanjutnya. Di situ contohnya ayat tentang khomer. Khomer itu awalnya dibolehkan diminum. Coba dicek surat An-Nahl ayat 66. Di situ Al-Quran setara dengan susu dan alkohol itu setara dengan susu dan madu. Nanti ada ayatnya. Tapi terus turun ayat 219 yang bilang Al-Baqarah, yang bilang bahwa kalau kamu sedang sholat jangan sambil mabuk. Itu berarti masih belum haram. Yang penting enggak sedang sholat terus mabuk. Nanti kacau, kamu maca suratnya enggak karu-karuan mesti. Harusnya baca Quran iso maca komik itu kan kalau sedang mabuk. Jadi sedang teler kan iso ndak karu-karuan kan itu. La taqum sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu sadar kamu sedang ngomong apa, baru sholatlah. Ini kan kelihatan kalau belum diharamkan benar. Sampai kemudian terakhir innamal khomru wal maisiru wal ansobu dan seterusnya itu bahwa khomer itu hukumnya haram. Nah itu nasah, itu menunjukkan Al-Quran juga berangsur-angsur progresif, ada nasahnya. Nah, oleh karena itu maka karena Quran itu berhubungan dengan kenyataan progresif, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yang namanya nafsir itu bukan membunyikan keinginan kita, tapi membunyikan keinginannya Allah, keinginannya Tuhan. Masuk dalam alam pikirannya Tuhan. Usaha kita memahami Al-Quran itu sama dengan usaha menangkap apa yang diinginkan oleh Tuhan. Berarti yang punya keinginan Tuhan. Berarti yang kita lakukan hanya memahami keinginannya Tuhan. Maksudnya apa? Berarti tafsir itu versi kita, versi manusia. Nilainya manusiawi. Al-Qur'annya sih ilahi, tapi tafsir kita bernilai manusiawi. Jadi karakter manusianya. Makanya nggak harus kamu ketakutan kalau tiba-tiba orang mengeluarkan dalil. Kamu dilarang dengan dalil ini. Nggak harus ketakutan. Oh iya, coba saya cek dulu itu kan pemahaman beliau. Jangan-jangan ada pemahaman yang berbeda. Selama ini kan kita ngeri kalau ada orang ngomong apa-apa terus ada dalilnya. Atau kamu pening kalau ditanya orang dalilnya apa? Susah nih. Tidak semua kan ada dalilnya. Dalilnya apa? Minumnya harus teh sama air putih. Kamu kok kopi? Kok tidak sekali-sekali diganti minumnya apa? Kan tidak ada dalilnya. Cuma ada dalilnya pun itu ketika dipahami manusia itu dalil versi pemahamannya dia. Lah kenapa sih Pak kalau pemahamannya manusia? Kalau pemahamannya manusia, yang kedua, penafsir itu manusia yang punya banyak beban. Beban dalam tanda petik. Di kepalamu ini sudah punya referensi macam-macam.
Kamu juga punya ambisi macam-macam, punya keinginan macam-macam. Itu yang bikin tafsir jadi sifatnya subjektif. Orang Arab memahami nutup aurat ya jadinya jubah. Orang Indonesia ketemunya sarung. Sama nutup aurat. Itu kan kreativitas budayanya sesuai apa yang ada di kepalanya. Mungkin kalau orang Irian mungkin pakai kain gaya Irian. Kalau orang Barat mungkin pakai celana jin. Boleh tidak sholat pakai celana jin? Ya boleh, kenapa? Kalau bersih kan tidak apa-apa. Wong ya kain. Jadi manusia ini di kepalanya sudah banyak bebannya. Yang ahli sufi memahami Al-Quran versi sufi mesti. Yang ahli fikih memahaminya versi fikih. Yang ahli kalam memahaminya versi ilmu kalam. Itu mufassir. Jangankan yang itu, yang sama-sama ahli fikihnya mungkin antara Ustadz Abdus Somad sama Ustadz Basalamah. Ya, dua al-mukarram itu mungkin beda cara menafsirkannya. Itu loh. Loh, omongnya podo, dalilnya podo, orangnya beda, dalilnya sama, hasilnya beda. Kenapa? Bebannya berbeda yang ada di kepalanya. Apa yang dia baca, apa yang tidak dia baca. Apa yang dia pahami, apa yang tidak dia pahami, menentukan cara baca. Tujuan membaca juga begitu. Menentukan cara dia memaknai. Kepentingannya memaknai juga menentukan hasil maknanya. Jadi ialah mufassir itu memahami maksudnya Allah, cuma karena yang memahami manusia jadinya subjektif. Letak subjektifnya di mana sih? Di ketiga itu loh. Tafsir itu gabungan antara bahasa, sejarah, dan tradisi. Yo, bahasa, aspek kebahasaan menentukan, sejarah hidup mufassir menentukan, tradisi berpikir mufassir menentukan. Jadi tidak perlu kaget kalau ada tafsir yang berbeda, karena yang nafsir itu manusia. Dan manusia berarti dalam dirinya terjadi dialektika antara tiga hal, yaitu bahasa, sejarah, dan tradisi. Terus yang jelas katanya Farid Eshak, nafsir seperti apapun jangan tabrak 6 pagar ini. Beda-beda boleh, tapi 6 kunci ini jangan ditinggal. Itu nanti yang akan membuat tafsir kita coraknya pembebasan. Yang pertama apa? Takwa. Takwa itu berarti kesediaan, kesadaran kita untuk mematuhi apapun yang diperintahkan Allah dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah. Jadi tafsir itu orientasi kepatuhan. Kalau Allah nyuruh kita jadi khalifah, ya kita jadi khalifah, tidak perlu ditawar. Jadi kalau ada tafsir kok nyuruh kita tidak mematuhi Allah, pasti salah. Atau konotasinya ke sana pasti keliru. Pagernya itu. Orang boleh beda-beda pemikiran, tapi tidak boleh nabrak takwa. Jadi kuncinya di situ. Meskipun subjektif, tidak bisa sakarepe dhewe. Harus ada dalam koridor 6 hal itu. Yang pertama takwa. Yang kedua tauhid. Tauhid berarti menomorsatukan Allah. Tidak menduakannya dengan apapun, termasuk dengan makhluk yang lain. Sesama manusia juga begitu. Itu tauhid. Kalau ada tafsir yang konotasinya ada yang nomor satu selain Allah dalam hidupmu, berarti tafsirnya perlu direvisi.
menomorsatukan jabatan, menomorsatukan ideologi, menomorsatukan kelompok dan seterusnya, berarti tidak tauhid. Yang harus nomor satu hanya Allah. Terus yang ketiga nas. Nas ini bukan teks ya, tapi an-nas, manusia. Jadi kepentingan orang banyak. Tidak boleh tafsir itu egois, pengen masuk swarga dhewe. Itu tafsir egois. Misalnya tafsir yang sangat subjektif, misalnya yang bisa masuk surga adalah kelompokku. Itu pun yang daftarnya mulai tahun 2016 sampai 2017. Itu pun yang usianya antara, itu jenenge sakarepe dhewe, sangat spesifik. Tidak, harus logikanya logika nas. Kepentingan mayoritas orang, sebagian besar orang. Ini kayak cara berpikir utilitarian. Cari yang paling benar, paling manfaat untuk sebagian paling besar orang. Jadi makna yang bermanfaat, berguna bagi sebagian paling besar orang, itu nas. Terus mustad'afun, pasti tafsir yang membela yang tertindas. Nanti ada penjelasannya banyak. Terus kis dan adil. Kis itu sama, adil itu adil. Karena kadang-kadang adil tidak harus selalu persis sama. Tapi dua-duanya. Kalau memang jatahnya harus sama, ya dikasih sama. Kis sama adil. Jadi tafsir tidak boleh menguntungkan orang kaya, orang mutrif, orang mustakbir. Dia harus membela yang mustad'af dan juga mengedepankan keadilan. Dan yang terakhir jihad. Tafsir harus punya daya penggerak, punya konotasi menggerakkan orang untuk berjuang, itu jihad. Jadi takwa, tauhid, nas, mustad'afun, adil dan kis, kemudian jihad. Ini pagernya. Yo, di bukunya Esak disebut kunci-kuncinya. Nafsir boleh subjektif, tapi tidak boleh nabrak pager ini. Selama tidak nabrak pager ini, berarti masih dalam koridor tafsir yang benar. Tapi kalau sudah melanggar pagar-pagar ini, kunci-kunci ini, berarti sudah di luar koridor. Tafsir kok tidak takwa, tidak tauhid, tidak nas, tidak mustad'afun, tidak adil, tidak berkonotasi jihad, ya berarti perlu dicek ulang. Terus, ini saya agak cepat karena materinya masih banyak. Nah, ini penafsir organik. Ya, mungkin ada mirip sama beras organik apa organik itu. Organik kan berarti original, tidak ada campuran, tidak ada bahan kimianya. Mufasir organik itu apa sih? Ini sama kayak pemikiran intelektual organiknya Gramsci yang dulu pernah kita bahas. Tidak usah dijelaskan definisinya. Contohnya mufasir organik itu siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan juga dapat wahyu, tapi sekaligus beliau yang menafsirkan wahyu dan mewujudkan isinya wahyu. Nah, kalau dilihat dari kesehariannya Nabi ini kan juga dapat wahyu, memahami wahyu dan menjalankan isinya wahyu yang tidak hanya berhubungan dengan Allah, tapi juga berhubungan dengan hidup sehari-hari. Nabi itu membawa Islam gak cuma ke masjid, tapi juga keluar masjid saat berdagang, saat perang, saat bergaul dengan para sahabatnya, saat menolong sahabat-sahabat yang miskin dan seterusnya. Jadi Nabi tidak cuma ceramah, tidak cuma ngasih pengajian, tapi juga terjun langsung, mempraktekkan langsung apa isi dari wahyu. Makanya katanya Aisyah, Nabi itu Al-Quran yang berjalan. Kalau kalian bisa jadi Al-Quran yang berjalan, kalian termasuk mufassir organik.
Mufasir organik itu bukan cuma nulis kitab tafsir, tapi juga menjalankan isi yang dia tafsirkan. Tidak cuma ngomong tentang kebaikan, dia sendiri menjalankan kebaikan itu. Nah, itu namanya penafsir organik. Berarti dia tidak ada campuran zat kimianya sama sekali, asli, original. Terus, nah, sekarang baru tadi cara membaca Al-Quran, kalau sudah dapat makna dijalankan, strategi menjalankannya, strategi yang pertama, strategi non-kolaboratif. Musa tidak bisa digabung sama Fir'aun. Jangan mau kerjasama. Kalau ada kerjasama antara orang menindas dan yang ditindas, hasil kerjasama itu pasti ya tetap penindasan. Maka tidak boleh ada kerjasama. Tidak boleh masuk dalam struktur yang menindas tadi. Satu-satunya cara untuk meruntuhkan apartheid, ya kita runtuhkan apartheid, tidak dengan masuk ke dalam sistem apartheid. Jadi analoginya Musa sama Fir'aun. Nabi Musa itu meskipun dia anak angkatnya Fir'aun, tapi Nabi Musa tidak larut dalam sistem kefir'aunan. Dia keluar dari sistem itu dan bahkan berontak terhadap bapak angkatnya sendiri. Nah, ini namanya prinsip non-kolaboratif. Tidak boleh kolaborasi. Karena kalau kolaborasi, kita berarti masuk ke dalam sistem itu. Kalau masuk ke dalam sistem itu, ya kita berarti menyumbangkan energi kita untuk sistem itu. Nanti kayak sindirannya Ghazali, kayak orang mencuci tapi pakai air kencing. Sama saja. Saya Pak membebaskan penindasan dengan cara menindas dulu, tidak bisa. Kalau caramu menindas, tidak bisa kamu membebaskan penindasan. Saya tindas dulu Pak, nanti kalau sudah saya jadi pimpinan, baru saya bebaskan semua. Tidak bisa, tidak boleh. Katanya Farid Eshak. Ini cuma acting aja kok Pak, tidak beneran. Tidak bisa. Kamu masuk dalam sistem itu berarti kamu ikut bantu sistem. Maka prinsipnya non-kolaboratif. Kalau kayak pejuang zaman dulu, kayak Jenderal Sudirman yang hari ini baru ulang tahun ke berapa itu. Itu kan prinsipnya non-kolaboratif. Meskipun Pak Soekarno sudah mau berunding, dia tidak mau perang pokoknya. Tidak mau ditelan oleh sistem. Prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, prinsip lintas kelas. Yang kita lawan adalah sistemnya. Jangan dilihat afiliasinya. Dari kelas mana, dari warna kulit apa. Itu prinsip pembebasannya. Jadi lintas kelas, lintas warna kulit. Contohnya apa? Meskipun benci Fir'aun, tapi jangan benci Aisyah, istrinya Fir'aun. Jangan benci Masyitoh, pembantunya Fir'aun. Meskipun mereka termasuk grup dari ras, mungkin dari warna kulit yang sama dengan Fir'aun. Itu namanya apa? Perjuangan pembebasan ini tidak lihat kelas dan tidak lihat warna kulit. Semuanya diajak. Karena yang dilawan bukan orang per orangnya, tapi sistemnya. Yang lebih membahayakan itu sistem. Kalau sistemnya sudah rusak, siapapun yang masuk ke sana akan ikut rusak. Malaikat saja kalau kamu daftarkan jadi anggota DPR, misalnya di Indonesia, loh sistemnya memang begitu. Iso-iso pensiun dia dari malaikatnya. Karena sistem, struktur. Maka perjuangan ini yang dilawan adalah sistem, struktur. Terus karena itu kita harus bisa kerjasama dengan agama lain. Tidak masalah, katanya Farid Eshak.
Dasarnya apa? Tak kasih contoh, katanya. Ini loh dasarnya bolehnya kerjasama dengan agama yang lain. Yang pertama dasar dari Al-Quran. Innalladzina amanu, dan orang-orang Yahudi, wasabi'ina wa nasoro, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila solihan lahum ajruhum inda rabbihim. Jadi sesungguhnya orang-orang beriman dan juga orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani yang beriman pada Allah dan hari akhir dan berbuat kebajikan, mereka dapat pahala juga. Dan orang-orang ini kalau memang perjuangannya ikhlas, perjuangan pembebasannya ikhlas, akan bebas dari kekhawatiran dan kesedihan hati. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak apa-apa kerjasama dengan mereka dalam hal membebaskan diri dari penindasan. Oke, yang kedua wilayah. Ini tulisannya kecil-kecil, terpaksa saya masukkan semua karena ada hubungannya dengan surat Al-Maidah ayat 51. Iya, biar kalian punya bahan. Ya, kan selama ini kamu bingung menafsirkan ayat itu artinya pemimpin apa penolong apa sih? Tidak masalah pemimpin atau penolong sebenarnya, katanya Farid Eshak. Saya baca aja ya. Sebagian besar ulama klasik dan umat Islam Afrika Selatan menolak kerjasama dengan umat agama lain berdasarkan makna teks Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51. Ini nanti kalau dipotong bukan pendapatku loh ya, pendapatnya Farid Eshak. Menurut Eshak, benar bahwa ayat ini secara tekstual tidak mengizinkan afinitas atau wilayah itu permohonan perlindungan dengan kaum agama lain, dalam hal ini Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi kita tidak bisa berhenti di sini, melainkan harus melihat lebih jauh ayat-ayat yang terkait dengan hal ini secara keseluruhan dan konteks turunnya ayat. Ayat yang sama, yang konotasinya sama, dilarang berlindung pada orang di luar Islam, itu di tempat lain, larangan ini juga ditujukan pada orang-orang munafik. Gak cuma Nasrani Yahudi, orang munafik juga dilarang kita berlindung. Atau orang yang mengejek agamamu, mengejek dinmu, surat Al-Maidah 57. Dan orang yang memerangi kamu karena agamamu, orang yang memerangi kita karena agama kita. Karena kamu Islam maka harus diperangi, dan mengusir kamu keluar dari negerimu, orang yang mengusir kita dari negeri kita. Kesimpulannya apa, katanya Farid Eshak? Larangan-larangan ini bukan karena Yahudi, Nasrani, munafiknya, tapi karena sikap dan tindakan yang merugikan umat Islam. Jadi kalau ada sikap dan perilaku mereka yang merugikan Islam, jangan berlindung pada mereka, namanya bunuh diri. Jadi bukan kategori dia kafir apa mukminnya, tapi kategori perilakunya. Kalau perilakunya itu memang mengancam kita, ya jangan berlindung ke sana. Kalau perilakunya merugikan kita, ya jangan minta perlindungan ke sana. Itu setelah di cross check dengan banyak ayat yang lain. Kalau mereka memang punya kecenderungan dia akan menyusahkanmu, akan mengusirmu dan seterusnya, ya jangan berlindung ke sana. Ada lagi fakta sejarah, misalnya umat Islam waktu dianiaya oleh kelompok Quraisy berlindungnya ke Abisinia. Itu kerajaan Nasrani, kerajaan Kristen. Mereka berlindung. Bahkan Nabi juga kan beberapa kali bikin perjanjian-perjanjian. Di Madinah perjanjian antar agama. Waktu mau haji ada dicegat oleh orang Mekah, ada perjanjian sama orang kafir. Nabi juga sering bikin perjanjian-perjanjian. Jadi problemnya bukan status agamanya, tapi
sekiranya kelompok ini mengancam eksistensimu. Apakah itu Yahudi, apakah Nasrani, apakah munafik, apakah orang yang mengejekmu dan seterusnya. Islam sekalipun kalau mengancam karena kecenderungannya menindas, ya jangan kamu berwalayah pada mereka. Nah, itu namanya afinitas wilayah. Dan dasar kerjasama lagi ceritanya Nabi Musa, Exodus. Waktu Exodus itu nama lain dari hijrah. Itu juga kecil-kecil, kamu baca sendiri ya. Nanti kamu copy saja. Jadi Nabi Musa itu waktu ngomong orang-orang Bani Israel, itu orang Bani Israel itu jahatnya, ngeyelnya, curangnya luar biasa. Ditinggal sebentar malah nyembah sapi. Tapi Nabi Musa disuruh mengawal mereka terus. Kenapa? Karena mereka sedang tertindas. Sudah tertindas, ngeyel. Tapi Nabi Musa disuruh ngawal mereka terus. Di situ kan ada cerita misalnya di banyak ayat itu mereka menyebut Allah itu Tuhanmu wahai Musa. Berarti dia tidak ngakui Allah. Allah ngejak-ngejak perang. Gimana perintahnya Tuhanmu? Kamu aja yang perang sama Tuhanmu dan seterusnya. Itu kan mereka berarti tidak menghargai. Berperanglah mereka bersama Tuhanmu dan seterusnya. Pokoknya ngeyel terus, menyangkal terus. Tapi sama Allah disuruh ngawal terus Nabi Musa. Sampai Nabi Musa meninggal. Sampai kemarin ada cerita waktu mereka tidak bisa masuk Palestina, tanah yang dijanjikan itu, selama 40 tahun. Mereka dikasih banyak fasilitas, ada manna, ada salwa. Tapi yang ngeyele masih. Disuruh cuma beli sapi aja kan pertanyaannya panjang. Ya kan, sapi warna apa, usia berapa, dan seterusnya. Jadi meskipun semacam ini, tapi mereka dikawal terus oleh nabi-nabi, tidak cuma Nabi Musa. Itu kenapa? Karena mereka dalam posisi mustad'afun. Mereka tertindas saat itu. Kalau zaman Nabi Musa ya tertindas oleh Fir'aun. Nah, ini menunjukkan bahwa yang lebih utama dan terutama itu bukan perbedaan agamanya, tapi ketertindasannya. Maka siapapun yang tertindas harus kita bela. Nah, itu kalimat konklusinya. Penindasan adalah kejahatan pada dirinya, dan pembebasan adalah kebaikan dalam dirinya. Tidak harus kamu cari sebab-sebabnya. Terlepas dari bagaimana kaum tertindas memperlakukan pembebasan, Nabi Musa membebaskan rakyatnya dari penindasan Fir'aun. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka jelas tidak siap untuk kebebasan mereka. Mereka orangnya uri, ngeyel, dan seterusnya. Tapi tetap Nabi Musa menjalankan misi dari Allah untuk pembebasan. Cuma kerjasama ya kerjasama. Ada syarat-syaratnya, jangan konyol. Harus dicek dulu. Pertama, kerjasama itu tidak boleh kok semangat sekali kerjasama dengan agama lain, sama saudaranya sendiri tidak kerjasama. Sesama muslim malah gegeran dewe. Kamu lebih aktif dialog antara agama, tapi dialog sama temannya sendiri nggak mau. Sesama muslim gegeran terus. Ini namanya konyol. Yo, kalau saudaramu bisa diajak kerjasama, ya kenapa tidak? Jadi syarat pertama, kerjasama tidak boleh meninggalkan umat Islam sendiri. Terus yang kedua, kerjasama ini memberikan keuntungan, perlindungan jangka panjang. Bukan hanya untuk kepentingan sebentar-sebentar. Kepentingan sesaat tidak ada gunanya. Kepingin enak sedikit aja, jalannya ya terlalu berat. Kalau tidak harus pakai kerjasama antar agama. Kerjasama untuk hal-hal yang besar, yang jangka panjang, lebih diutamakan. Kemudian syaratnya yang di atas kerjasama ada perjanjian damai dan mereka tidak menunjukkan permusuhan pada Islam.
Terus bukan mereka yang suka mengejek agama lain, apalagi agama kita. Pokoknya di level apapun, ejek mengejek, jelek menjelekkan, itu berarti tidak memenuhi syarat untuk kerjasama, untuk saling rukun. Siapapun, maka jangan dibiasakan menjelek-jelekkan agamanya orang lain. Karena sebagaimana kita sakit hati kalau agama kita dijelekkan, mereka juga sakit hati kalau agamanya dijelekkan. Tidak usah saling menjelekkan. Dakwah boleh, mengajak pada yang baik boleh, tapi menjelekkan, memaksa, apalagi menindas, apalagi ditambahi mencaci maki, misuh-misuh, jangan. Nanti jadi masalah baru. Kemudian yang diajak kerjasama bukan yang cenderung mengingkari kebenaran, dan juga bukan temannya orang yang suka memusuhi umat Islam. Misalnya musuhmu sekarang Israel, ya temannya Israel, kalau bisa ya jangan kerjasama, kalau bisa. Karena nanti resikonya juga kita bingung dewe. Mau perang ke sana tapi kok temannya ini yang temanku juga bela dia dan seterusnya. Nah, itulah nanti bulet, kamu susah sendiri. Itu syaratnya kerjasama antar agama. Ini ada kalimat bagus dari Farid Esak. When you live in poverty and isolation, one of the things you hold on to is religion for your sanity to keep you going. Saat engkau hidup dalam kemiskinan dan ketersisian, salah satu hal yang engkau pegangi adalah agama. Biar kamu tetap waras dan bisa tetap move on. Keep you going. When you hear people crying in suffering and pain, tapi kalau kamu mendengar atau mungkin melihat orang menangis karena menderita dan sengsara, instead of asking where is God, dibandingkan bertanya di mana Tuhan, tidak usah membayangkan, tidak usah tanya di mana Tuhan. Saat itu apa? This is God crying out to you. Sebenarnya saat itu Tuhan sedang berteriak padamu. Why are you allowing this? Kenapa engkau membiarkan semua ini terjadi? Jadi tidak usah tanya di mana Tuhan kok sampai ada orang kelaparan. Saat itu sebenarnya Tuhan sudah teriak duluan sama kamu. Di mana kamu kok membiarkan ini terjadi? Itu kalimatnya bagus ya. Jadi selama ini kan kita selalu nyalah-nyalahin Tuhan. Sebelum Tuhan nyalahin kamu sudah disalahin duluan oleh Tuhan. Kok mau-maunya bisa terjadi semacam itu. Oke, itu teologi pembebasan versi Farid Esak. Alhamdulillah teologi pembebasan selesai. Minggu depan, minggu kelima, saya mohon pamit. Ada acara dari kantor. Ada film kalau mau screening movie. Yang pertama film Nabi Musa. Tadi banyak ngomong-ngomong Musa, idola-idolanya Musa. Tapi mungkin kalian sudah pernah lihat. Yang kedua film Malcolm X. Kalau belum punya, saya punya filenya sama terjemahan Indonesianya. Kalau mau di screening movie untuk Rebu depan. Jadi ben gak bosen ceramah terus, sekali-sekali sambil nonton film. Cuma kalau mau muter yang Malcolm X, jangan di dalam masjid ya. Karena Malcolm X sebelum tobat jadi muslim dan dakwah yang luar biasa, itu aktivitasnya aktivitas di sudut-sudut gelapnya dunia kulit hitam Amerika. Ya nanti ada macam-macam nanti kalau di masjid mesti tidak pantas. Diputer bareng-bareng di luar, syukur-syukur hujan. Akhirnya nggak jadi. Monggo lah. Ya engko takmir sing milih lah. Mungkin mau di screening movie apa atau mau diajak selawatan aja ya monggo. Oke, ketemu lagi bulan Februari.
bulan penuh cinta. Ya, temanya cinta. Cuma cinta yang tidak lagi spiritual, religius. Tahun lalu sudah. Kita ambil cinta yang eksistensial. 4 tokoh filosof eksistensialis ngomong cinta. Yang pertama Gabriel Marcel, yang kedua Soren Kierkegaard, yang ketiga Arthur Schopenhauer, dan yang terakhir Jean-Paul Sartre. Jadi Marcel, Kierkegaard, Schopenhauer, dan Sartre. Kita lihat pandangan para eksistensialis ini tentang cinta seperti apa. Pasti tidak sama dengan Rumi, Robiah, dan kawan-kawan tahun lalu. Konotasinya berbeda. Oke, ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.